Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan pengelolaan data menggunakan data aplikasi SCPD RI tahun anggaran 2024, di mana biasanya pimpinan itu minta data secara cepat dan akurat terkait misalnya data berdasarkan urusan fungsi per OPD, per program, per kegiatan, per subkegiatan, per rekening, bahkan mungkin minta data realisasi per bulan. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan simulasi terkait pengelolaan data tersebut. Tentunya video ini pasti durasinya akan panjang, jadi bagi teman-teman yang ingin mengikutinya sebaiknya jangan di skip supaya nanti data yang dibutuhkan itu hasilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian simulasi pada kesempatan ini data yang saya gunakan adalah data untuk Pemda, atau kalau di kami itu adalah data Pemprov. Jadi bagi teman-teman yang level OPD silahkan mengikuti, untuk prosesnya itu sama persis. Mungkin hanya ada beberapa data master yang memang harus diminta ke admin daerah masing-masing. Misalnya adalah pagu rekapan versi Excelnya dari aplikasi SCPD RI Penganggaran itu hanya bisa diakses oleh admin daerahnya. Baik, kita langsung saja. Jadi yang pertama, silahkan login ke aplikasi SCPD RI Penganggaran menggunakan akun admin Sekda. Kemudian masuk ke analisis dan rekap data, kemudian rekap data, kemudian cetak yang nomor 5 atau download yang nomor 5. Untuk proses download ini tergantung daripada jaringan masing-masing perangkat yang digunakan. Jika cepat dan SCPD-nya normal, itu seharusnya tidak ada hambatan. Jadi yang pertama, setelah terdownload silahkan buat folder. Jadi saya ini beri nama DB Realisasi Pemprov, kemudian save as. Setelah terdownload kita coba rename dulu. Ini kita beri nama DB Pagu dan realisasi ya, karena nanti ini kita jadikan sebagai data master. Kemudian silahkan dibuka. Jadi yang pertama kita hapus data yang kita tidak butuhkan seperti ini, nomor dan tahun. Ini saya hapus karena supaya tidak terlalu berat datanya. Kemudian untuk pagu silakan diblok untuk headernya, kemudian filter. Jadi silakan difilter pagunya. Untuk pagu 0 dan blend atau 0 ini saya hide atau hilangkan. Kemudian data ini copy ke sheet berikutnya, paste spesial. Kemudian untuk pagunya silakan dirubah ke akuntin supaya terbaca number atau angka. Oke, jadi untuk pagu secara Pemda atau Pemprov ini sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya yang kedua adalah silahkan login ke aplikasi SCPD RI menggunakan akun BUD atau akun pengguna anggaran masing-masing OPD. Kemudian masuk ke pengeluaran, selanjutnya masuk ke menu laporan, kemudian realisasi. Jadi kembali ke topik bahwa saya menggunakan sampel data adalah data Pemda, berarti saya klik yang unduh semua. Untuk yang level OPD silahkan pilih masing-masing nama OPD-nya, otomatis muncul itu. Kemudian kita download mulai dari Januari sampai dengan Juni. Untuk Juli ini saya tidak ambil karena data Juli ini masih data proses berjalan. Jadi kemungkinannya akan banyak selisih kalau ini kita jadikan patokan. Selisihnya itu maksudnya antara SPJ dengan Bilara. Jadi saya gunakan data Januari sampai dengan Juni. Silahkan di download mulai dari Januari.
Nah oke, setelah filenya terdownload, silahkan buat folder. Ini saya beri nama folder realisasi SPJ. Kemudian saya beri nama 1 Januari, 2 Februari, dan seterusnya. Kebetulan ini sudah saya download semua, jadi saya hanya mencoba mensimulasikannya. Silahkan download. Setelah terdownload, silahkan buat new file Excel ya. Kemudian ini save dulu, simpan di folder tadi. Ini beri nama dengan db gabungan realisasi SPJ untuk bulan sampai dengan bulan Juni 2024. Oke, data-data realisasi SPJ yang tadi itu kita gabungkan mulai dari Januari sampai dengan bulan Juni. Ini blok semua, kecuali jangan diambil yang totalnya di bawah, kemudian paste ke new book tadi atau ke data db gabungan realisasi SPJ Juni. Januari sudah, lanjut ke Februari. Di Februari tidak usah diambil headernya, cukup isinya saja, dan totalnya tidak usah juga diambil. Kemudian lanjut ke Maret. Sama yang Maret, untuk header tidak perlu diambil, sama total bawahnya. Maret sudah, selanjutnya adalah April. Selanjutnya adalah bulan Mei. Yang terakhir adalah bulan Juni. Oke, data realisasi SPJ sudah kita gabungkan. Untuk file Excel yang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini kita close supaya tidak berat Excelnya. Oke, kita kembali ke atas. Ini kita filter dulu. Jadi titik fokusnya itu ada di data realisasi. Ini saya tandai warna hijau ya, untuk mengingatkan. Ini kita rubah dulu angkanya ke format number ya. Kemudian rubah ke accounting supaya terbaca angka nanti. Selanjutnya titik fokus kita yang kedua adalah tanggal transfer. Tanggal transfer inilah yang masuk ke data jurnal atau data akhlak. Ini insert satu kolom, ini beri nama sama tanggal transfer. Kenapa dibuat begini? Karena bulan ini yang kita mau identifikasi. Kita mau nanti tampilkan realisasi SPJ per bulan. Ini kalau kita rubah menjadi ambil bulannya, teks, kemudian ini tidak bisa diambil. Jadi solusinya ini kita harus rubah dulu ke format bahasa Inggris. Mohon dikoreksi kalau salah. Kemudian ini kita harus rubah ke format Inggris, Ctrl H. Jadi kata Januari kita rubah menjadi Jan. Oke, otomatis berubah di atas. Begitupun Februari dirubah menjadi Feb. Kemudian Maret
dirubah menjadi Mar. Ingat ya, di blok semua ke bawah. April dirubah menjadi APR. Intinya 3 angka. 3 angka, 3 huruf. Mei dirubah menjadi Mai. Kemudian Juni dirubah menjadi Jun. Oke, kita coba copy ke bawah rumusnya. Nah, ini masih ada ternyata yang bulan Juli. Yang bulan Juli sama proses, kita blok dulu turun, kemudian Ctrl H. Tadi Juli dirubah menjadi Jul. Replace all. Oke, untuk bulan ini sudah teridentifikasi, kemudian kita klik OK. Oke, kita kembali ke data pagu dan realisasi. Jadi yang pertama, DB pagu dan realisasi ini kita jadikan sebagai data master nantinya. Jadi yang pertama ini dari pagu, kata pagu kita rubah menjadi nilai. Kemudian selanjutnya nilai ini kita identifikasi, jadi kita tambah satu kolom di sebelahnya dengan nama pagu garing realisasi. Kemudian ini kita identifikasi sebagai pagu anggaran. Ya, ini kita blok semua ke bawah. Kemudian selanjutnya, jadi ini saya tandai dulu ya, tambahan nilai pagu. Kemudian kita butuhkan satu adalah bulan. Bulan ini untuk mengidentifikasi nanti realisasi SPJ yang per bulan. Karena di pagu tidak ada bulan, jadi kita samakan saja ini nama pagu juga. Sebenarnya ini disiapkan atau bisa digunakan ketika ada anggaran kas yang per bulan, itu bisa kita tambahkan anggaran kas, cuma di aplikasi itu belum ada anggaran kas versi data Excel-nya. Oke, kita copy sampai ke bawah. Oke, selesai untuk identifikasi yang pertama. Ini kita view dulu supaya tidak membingungkan. Ini kita tampilkan dua layar. Jadi karena DB pagu dan realisasi adalah data master, jadi semua kebutuhan di sini mulai dari kode urusan, nama urusan kita copy dari data realisasi ke data pagu. Kita ke paling bawah. Pertama kita butuhkan adalah kode urusan dan nama urusan. Kita cari di data realisasi kode urusan dan nama urusan. Kode urusan dan nama urusan yang ini ambil isinya, blok ke bawah, copy ke data DB pagu, paste spesial. Ini sudah. Selanjutnya, jadi ini sudah ya. Supaya tidak bingung, kita tandai ini. Selanjutnya adalah kode SKPD sampai dengan nama subunit. Kode SKPD sampai dengan nama subunit. Berarti yang 4 ini. Blok ke bawah, copy. Ingat copy di kode SKPD. Hati-hati di sini jangan sampai salah. Selanjutnya, jadi ini sudah sampai subunit. Selanjutnya adalah kode bidang urusan sampai dengan nama sub kegiatan. Kode bidang urusan sampai dengan nama sub kegiatan ini. Jadi ini sampai ini, copy ke bawah. Oke.
sorry kayaknya ada yang salah deh. Kode bidang, nama kos, satu dua tiga empat. Ini kode, guys, cocok. Jadi kode bidang urusan sampai dengan sub kegiatan ini sudah, kemudian nama sub kegiatan juga sudah, dan selanjutnya ini adalah kode sumber dana dan nama sumber dana. Karena di data realisasi SPJ tidak ada, ini kita garis datar saja. Kenapa saya tidak hapus ini? Karena kadang-kala pimpinan juga minta data nama-nama paket, jadi ini saya biarkan saja dulu. Ini juga sudah. Selanjutnya adalah kode rekening dan nama rekening. Kode rekening ini dan nama rekening. Oke. Selanjutnya adalah nama paket. Tanda dulu ini. Nama paket dan nama kelompok ini juga tidak ada di data realisasi SPJ. Ini kita garis datar saja. Sama tadi tidak saya hapus karena kadang-kala pimpinan juga minta data seperti itu. Nah, selanjutnya nilai yang kita ambil itu adalah nilai realisasi yang ini. Kemudian nilai realisasi ini kita identifikasi sebagai realisasi SPJ. Oke. Selanjutnya untuk bulannya kita ambil tadi yang bulan atau tanggal transfer. Oke. Jadi data di dalam sebenarnya sudah ada. Kita akan coba olah. Jadi untuk mengolahnya silahkan klik insert, kemudian pivot table. Oke. Yang pertama saya akan coba tampilkan untuk berdasarkan data urusan. Jadi urusan ini pemerintahan umum dan seterusnya. Kita akan coba munculkan untuk nilainya. Nilainya ini pasti akan salah karena ini gabungan antara realisasi, antara pagu dan realisasi. Untuk membedakannya, ambil yang keterangan tadi pagu dan realisasi, simpan di kolom. Nah, ini sudah tampil berapa pagu per urusan dan berapa realisasinya. Untuk total ini kita remove saja. Jadi untuk pertanyaan pertama berapa per urusan itu sudah bisa. Kita coba yang lain, misalnya per SKPD. Nah, ini per SKPD nya sudah masuk juga. Oke. Untuk per SKPD ini kita akan coba sampel dulu, sampel beberapa OPD. Jadi data ini saya copy dulu ke sheet berikutnya untuk memudahkan identifikasinya. Oke. Kita akan coba sampel untuk BKD. Silakan login ke CPDA Club, kemudian masuk ke laporan keuangan. Saya akan coba sampel BKD. Kita akan coba sampel. Jadi kita buat di sini dulu pagu
pagu LRA saja ya, pagu LRA, selisih pagu LRA, kemudian rilis LRA, selisih LRA. Oke, pagu LRA kita akan coba ambil, sama enggak? Pagu LRA untuk BKD sekian, coba diselisihkan, ini kurang ini. Oke, untuk pagu aman. Selanjutnya realisasinya, lebih besar LRA yang pertama. Oke, itu karena di sini kita ambil sampai yang Juli, kita coba ambil sampai dengan yang Juni. Masih juga selisih. Oke. Selisihnya itu kita kembali ke pivot. Di pivot ingat tadi kita sudah buat yang bulan ini kita masukkan di data filter. Di data filter kita harus juga keluarkan yang bulan Juni, karena di dalam data tadi itu ada data bulan Juni. Ini kita checklist sama yang nul ini belum cair, jadi kita tidak boleh checklist. Kemudian oke. Setelah itu kita copy ulang ini, copy ulang ke sheet 3 tadi. Oke, ini otomatis datanya sudah klop. Jadi pagu sudah klop, realisasi sudah klop. Kita coba tarik turun ini. Tidak usah karena kita sampel saja. Yang kedua kita coba sampel untuk cash bank. Cash bank pagu sekian. Pagu klop, kemudian realisasi ini juga klop. Kemudian coba BPBD, pagu. Jadi ini proses pengecekan ya, apakah betul-betul data yang kita olah itu sesuai atau tidak. Oke, 3 OPD sudah kita sampel klop semua datanya. Kita coba sampel yang agak-agak besar, misalnya dinas kesehatan. Kita coba sampel untuk dinas kesehatan. Dinas kesehatan pagu. Jadi dinas kesehatan ini adalah gabungan dari rumah sakit dan dinas kesehatan itu sendiri. Dia punya subunit. Sorry, salah tempat. Pagu oke. Realisasi selisihnya itu sebesar 5 miliar. Oke, kita identifikasi dulu. Ini kita buat objek. Kenapa bisa selisih? Jadi di dinas kesehatan itu ada namanya belanja barang dan jasa bulut. Ini satu pasti selisihnya, karena belanja bulut itu tidak diinput melalui SP2D, tetapi menggunakan jurnal umum.
Coba kita selisihkan, ini tambah ini masih selisih 9 juta. 9 juta itu ada di belanja modal Blood. Ini juga melalui metode jurnal. Coba kita selisihkan lagi. Oke, ini sudah klop. Jadi pada prinsipnya untuk dinas kesehatan sudah klop. Kita coba lagi yang besar-besar. Misalnya sekretariat daerah. Ini dalamnya ini ada 9 biro. Kita coba sampel dulu untuk level sekdanya, bukan level bironya ya. Level biro juga bisa juga nanti disampel, tapi untuk saat ini untuk level OPD dulu. Kita konfirmasi di atas, pagu oke. Realisasi juga klop. Sekarang ini coba saya zoom dulu ya, total pagu. Sekarang kita coba level yang pemdanya. Seharusnya SPJ lebih besar daripada LRA, seharusnya, tapi kita coba sampai. Kita ke belanja, pagu anggaran total sekian. Kemudian realisasi total sekian. Oke. Untuk pagu ini sudah klop. Realisasi ini kurang ini 5 miliar. Selisih dari 5 miliar tadi itu karena ada belanja Blood. Blood itu totalnya adalah yang ini. Ya. Jadi ketika ini diselisihkan, ini tambah dengan ini, atau apa ini, atau inilah yang dikurangi, ini kurang dengan ini. Jadi seperti ini sebenarnya. Jadi ketika ini dijumlahkan, ini kurang dengan ini, nah itu hanya selisih 22 juta. 22 juta ini ingat harusnya lebih besar SPJ. Ingat ya, ini adalah data SPJ, ini adalah data LRA. Jadi selisihnya itu lebih besar SPJ sebesar 22 juta. Jadi kemungkinannya ini masih ada OPD yang belum approve di SCPD Aklab tetapi sudah diinput SPJ-nya. Itu kita bisa buktikan nanti, tapi mungkin videonya akan terlalu panjang. Jadi kalau hanya selisih 1-2 juta atau mungkin ratusan juta itu masih bisa ditolerir. Kecuali kalau sudah miliaran selisihnya, itu sudah pasti ada masalah. Jadi karena ini hanya selisih 22 juta, jadi saya pikir olahan data kita ini sudah cocok karena pagu juga sudah klop. Oke, kita kembali ke pengelolaan data pivot. Jadi berdasarkan data pivot ini banyak hal-hal yang bisa kita hasilkan. Di antaranya tadi dari data-data ini, saya hapus dulu ini. Dari data-data ini sebenarnya sudah bisa kita olah, karena kadangkala itu pimpinan minta misalnya OPD mana yang paling rendah realisasinya. Jadi kita dari data ini sudah bisa kita olah. Contohnya ini,
Jadi dari data ini sudah bisa kita urutkan OPD mana yang paling tinggi, yang paling rendah realisasinya. Kita coba filter blok headernya, kemudian lakukan filter. Ini sorter berdasarkan dari besar ke kecil, large to small. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang pertama itu adalah Dinas Pariwisata, Kominfo sudah 55%. Nah, kita cek yang paling terakhir, ternyata DKP hanya baru sampai dengan 22%. Jadi 10 besar pertama itu sudah bisa kita dapatkan, 10 besar terakhir sudah bisa kita dapatkan. Oke, jadi banyak hal-hal data yang dibutuhkan secara cepat itu bisa kita jadikan dengan menggunakan data olahan data ini. Berikutnya, misalnya pimpinan minta ada rasionalisasi, coba carikan saya rekening yang perjalanan dinas, misalnya OPD mana yang paling banyak sisa pagunya, misalnya perjalanan dinas ini sudah bisa kita dapatkan total pagu anggaran realisasinya. Ini bisa tinggal kita copy tadi, copy ke sebelah ke sheet baru, kemudian kita presentasikan, atau seperti ini contohnya. Supaya tidak bingung, saya bikin sheet baru. Ini tinggal dipresentasikan. Ini bagi ini kali 100. Banyak cara untuk mendapatkan persen, tapi kalau cara saya seperti ini. Ini bisa kita urutkan, itu hanya header saja ya, untuk mempercepat. Auto small, nah kayak ini. Dari data ini kita bisa dapatkan bahwa OPD Dinas Kesehatan dengan pagu sekian, realisasi perjalanan dinas itu baru 12%. Berikutnya Diknas, nah, ini sudah terbuka semua. Yang paling tinggi itu realisasi SPPD-nya adalah Dinas Pariwisata. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Ketika pimpinan misalnya butuh data, misalnya kita ganti menjadi ya, nama rekening kita ganti menjadi nama sub kegiatan, program sub kegiatan. Pimpinan hanya minta data untuk gaji pegawai. Oke, ini adalah pagu anggaran dan realisasi gaji pegawai. Kemudian munculkan per bulannya. Jadi kalau diminta dimunculkan per bulan ini kita geser ke kolom seperti ini. Ya, misalnya BKD pagu anggarannya sekian miliar, kemudian belanja SPJ-nya atau realisasi SPJ Januari sekian, Februari sekian, dan seterusnya. Ketika diakumulasi atau dirata-ratakan kebutuhan untuk gaji pegawai, dalam hal ini gaji bulanan dan TPP itu kurang lebih 530 juta per bulan. Kalau kita mau sampel juga, ini bisa kita coba masuk ke LRA, betul nggak pagunya segitu. Misalnya BKD. Ingat belanja pegawai itu 6 miliar 35 juta 374, sama ya. Realisasinya 3180 930 sama 3180 930. Jadi oke, data ini akurat, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa diolah dari menggunakan data pivot. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman silahkan di share, dibagikan jika video ini dianggap bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Kemudian kalaupun ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan di komen, di chat,
kita sama-sama belajar. Jadi saya pun ini pasti ada banyak kekurangannya, untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.